Tes tes 1 2 3 and action. Welcome to podcast Ceria. Selamat pagi, kembali lagi di podcast Ceria. Di sini saya Denis Kashifa dibersamai dengan mahasiswa PG PAUD yang cantik dan mempunyai berbagai pengalaman karena telah melakukan observasi. Mungkin langsung saja untuk kakak ini untuk memperkenalkan diri. Oke, halo Sobat Ceria semuanya. Kenalin, namaku Hanifah Nur Hidayati Fitria. Aku dari program studi PG PAUD Universitas Negeri Yogyakarta. Halo Kak Hanifah. Langsung saja ya, kali ini di sini kita akan mengupas tuntas tentang penyebab kurangnya adaptasi anak dengan lingkungan yang baru. Nah, sebelumnya bagaimana sih menurut Kak Hanifah terkait adanya permasalahan tersebut? Nah, oke. Jadi kalau dari pengamatan langsung saya di lapangan itu, penyebab dari hal tersebut itu ada dua. Yang pertama itu ada mengenai pola asuh orang tua, lalu yang kedua itu karena perilaku bullying dari teman. Wah, berarti pola asuh dan bullying ini sangat mempengaruhi ya dalam permasalahan ini. Nah, apakah bisa dijelaskan lebih lanjut untuk kedua hal tersebut? Ya, mungkin kalau pertama yang pola asuh orang tua terlebih dahulu ya. Seperti yang kita tahu ya bahwa keluarga itu merupakan pendidikan utama dan yang paling utama bagi seorang anak. Jadi memang yang namanya pola asuh ini akan sangat mempengaruhi bagaimana cara anak itu akan beradaptasi ke depannya. Lalu yang kedua untuk bullying sendiri. Nah, bullying itu kan tentunya akan menimbulkan sebuah rasa rendah diri ya dalam diri seorang anak. Jadi memang bullying ini juga akan mempengaruhi bagaimana anak itu akan beradaptasi ke depannya terhadap lingkungan yang baru atau terhadap teman-teman yang baru seperti itu. Oke, lalu menurut Kak Hanifah sendiri, bagaimana sih solusi untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut? Nah, untuk solusinya sendiri, yang pertama untuk masalah pola asuh ya. Mungkin pola asuh ini yang pertama, orang tua itu bisa menyediakan waktu lebih banyak untuk anaknya. Jadi memang menjadi orang tua itu merupakan tanggung jawab besar ya. Jadi orang tua itu memang sangat perlu menyisihkan waktunya untuk bercerita dengan anak, setelah itu untuk bermain dengan anak, sehingga anak ini tidak akan kekurangan perhatian. Lalu untuk solusi yang kedua yang bisa ditawarkan, mungkin sekarang ini kan juga sudah masuk era digitalisasi, di mana anak-anak TK pun sudah banyak yang memakai gadget. Jadi orang tua itu juga perlu membatasi penggunaan gadget ini gitu, supaya anak itu tidak terpengaruh dengan pengaruh negatif dari gadget itu sendiri. Lalu untuk solusi mengenai perilaku bullying itu sebenarnya ada dua, untuk yang menjadi pelaku lalu untuk yang menjadi korban. Untuk pelaku sendiri mungkin perlu dinasihati begitu. Kalau misalkan dia membuli temannya itu merupakan perbuatan yang tidak baik gitu. Jadi nggak boleh kalau misalkan dia itu bully temannya kayak gitu. Lalu untuk yang pelaku ini lalu untuk yang pelaku ini sendiri juga harus diajarkan kalau dia itu harus bertanggung jawab atas apa yang dia berbuat. Jadi kalau misalkan dia udah terlanjur membuli temannya, itu juga harus meminta maaf gitu ke temannya. Tuh, lalu untuk yang menjadi korban ya, untuk yang menjadi korban itu sendiri mungkin akan ditakutkan nanti kalau misalkan dia diam saja kan nanti lama-kelamaan akan jadi dibully terus ya, jadinya anaknya itu mungkin bisa dinasihati kalau misalkan dibully lagi boleh melawan atau mungkin memberitahu kepada gurunya atau mungkin kepada orang tuanya. Jadi anak itu bisa diajarkan untuk berkomunikasi dengan orang yang lebih tua kalau misalkan dia sedang dibully. Mungkin untuk solusi yang bisa ditawarkan seperti itu. Wah, solusi dari Kak Hanifah ini sangat bermanfaat ya bagi kita semua. Mungkin kita bisa mengambil pesan-pesan dari Kak Hanifah ini untuk permasalahan anak kurangnya adaptasi dengan lingkungan yang baru. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara Sobat Ceria. Mungkin saya tutup, mungkin saya dan Kak Hanifah pamit undur diri. Semoga kita berjumpa lagi di podcast Ceria selanjutnya.